Kami dari 05 Mabim 9 kelompok Nola Jepender satu asa satu cinta Mabim 9 satu rasa satu cinta Mabim 9. Till I die, I gotta stay. Till I die. Halo guys, nah jadi aku mau nanya temen aku nih, kira-kira dia udah bikin video cinta profesi wawancara sama anak non-FIK belum ya? Ayo kita cari tahu. Halo Aul, kira-kira kamu udah bikin video belum yang sama anak non-FIK? Belum sih, tapi aku baru aja hari ini mewawancara temen aku. Yuk, kita ikutin sama wawancara ya. Hai. Aku boleh tahu nggak nama kamu siapa? Boleh, sebelumnya kenalin, aku Sarah Munfaria, biasanya dipanggil Sarah. Kamu dari fakultas apa nih? Aku dari FMIPA. Oh, kalau boleh tahu kamu habis matkul apa hari ini? Tadi aku jam 10 sampai jam 11 habis matkul praktikum Matdas. Oh, aku boleh nggak nanya sedikit-sedikit nih sama kamu? Boleh, nanya apa tuh? Menurut kamu perawat itu apa sih? Kalau menurut aku sendiri, perawat itu adalah sebuah profesi dan yang memiliki peran penting, terutama dia tuh ngebantu dokter dalam merawat pasiennya. Jadi itu kayak mendampingi pasiennya secara langsung gitu. Menurut kamu tugas perawat itu apa? Tugas perawat itu kalau menurut aku kayak aku bilang tadi, dia kan merawat pasiennya. Jadi itu dia yang berinteraksi secara langsung sama pasiennya. Dia tuh kayak ngingetin jadwal obatnya, atau nganter makan, atau kayak mengedukasi juga nih keluarganya kalau lagi jenguk, kira-kira apa sih yang si pasien boleh atau nggak boleh lakuin. Kalau setahu aku sih kayak gitu. Oke, kan tadi udah nih tugas tentang perawat. Kalau di mata kamu citra perawat itu kayak gimana sih? Kalau menurut aku sendiri, citra perawat itu positif banget ya, karena dia kan membantu juga dalam konteks membantu secara pengobatan, dan juga dia secara komunikasinya juga membantu si pasien. Jadi menurut aku perawat itu adalah sebuah tugas yang sangat mulia. Oke, wah keren banget. Kalau dari kamu sendiri nih, harapan kamu ke perawat itu untuk kedepannya gimana? Kalau harapan aku untuk para perawat di luar sana sih, semoga kedepannya kinerjanya bisa lebih baik lagi, dan juga semoga stigma dari masyarakat terhadap perawat itu sendiri juga lebih baik. Ya itu sih. Oke, kan ada nih beberapa pasti perawat yang melanggar kode etik ya. Nah, pandangan kamu terhadap para perawat yang melakukan pelanggaran kode etik itu gimana sih? Kalau misalnya ngelanggar kode etik, menurutku itu hal yang lumayan fatal ya, dan sangat disayangkan sih. Jadinya itu bisa merusak citra perawat itu sendiri. Jadi kalau menurut aku sebaiknya ya mereka nggak ngelanggar kode etik dan harus tetap profesional. Oke. Nah, menurut kamu nih, keterampilan apa sih yang benar-benar diperlukan dari seorang perawat untuk menjalani tugasnya? Kalau keterampilan, tentunya keterampilan secara medis ya, pastikan mereka belajar juga kayak dokter tentang hal-hal yang berbau medis. Dan selain itu menurut aku perawat juga butuh keterampilan secara berkomunikasi, karena mereka tuh secara langsung kan yang ngedampingi pasiennya. Jadi mereka perlu banget nih buat punya skill komunikasi yang baik. Oke, kamu punya nggak sih pengalaman yang terkait dengan perawat, kayak entah dari cara mereka merawat dengan baik, atau justru kamu punya pengalaman buruk nih dengan perawat? Aku punya sih. Kalau misalnya aku pas dirawat tuh masih kecil ya, jadi aku nggak terlalu engah sih tentang perawat itu. Tapi aku punya pengalaman di saat aku ngejenguk kerabat aku yang lagi sakit, dan kebetulan kayak waktu itu aku ketemu perawatnya, dan aku melihat tuh kayaknya perawatnya tuh telaten banget buat ngurusin si pasiennya. Kayak wah, beneran keren banget sih. Oke, makasih banyak ya udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Cynthia Rahmat, bisa dipanggil Nabila, dari Mabim 9. Di sini saya bersama dengan Bapak Ari. Selamat pagi Bapak Ari, selamat siang. Selamat siang. Apakah saya dipersilakan untuk bertanya-tanya sedikit seputar perawat? Tentu saja boleh. Terima kasih. Menurut Bapak, yang Bapak tahu ini tentang perawat itu apa sih Pak biasanya? Menurut saya itu tentang perawat. Menurut saya perawat itu adalah salah satu yang
pertama yang pasti dia ada di rumah sakit. Terus yang kedua, perawat itu yang merawat warga yang sakit. Kalau misalnya biasanya yang Bapak lihat citra perawat di masyarakat itu udah baik atau belum sih Pak? Menurut saya sih, pengalaman saya bertemu dengan perawat khususnya di rumah sakit ya sejauh ini baik-baik aja sih, alhamdulillah sesuai aturan. Tapi ada aja mungkin yang oknum tertentu ya, bisa disebutnya oknum atau apa ya, kurang sesuai gitu sih. Kalau dari keluarga Bapak sendiri ada nggak Pak kira-kira yang pernah ngalamin di mana gitu semua perawat? Jujur sih, dari keluarga alhamdulillah sejauh ini untuk ketemu perawat ataupun citra perawat ya sangat baik sekali di mata keluarga saya khususnya. Saya juga mau tanya, kira-kira menurut Bapak keterampilan perawat itu penting nggak sih Pak dimiliki sama orang perawat? Maksudnya dia penampilan, isi harus dan lain sebagainya itu mempengaruhi nggak Pak? Tentu saja itu sangat mempengaruhi ya, apalagi kan khususnya kepada pasien yang sakit ataupun ya intinya kepada yang perawat itu kan bukan cuma sekedar mengasih apa ya, ngerawat dia, tapi juga penampilan juga memang sangat diperlukan ya bagi perawat itu. Kerapihan contohnya, kesopanan dan sebagainya. Kan Bapak udah baik nih pengalamannya, kira-kira menurut Bapak harapan yang baik lagi ke depannya untuk perawat-perawat apalagi yang untuk di RIK di UI ini apa Pak? Khususnya sih mungkin ya kalau pengalaman saya yang saya temui itu perawat sejauh ini lebih meningkatkan tanggung jawab, apalagi kan mungkin gak semua perawat itu dipandangnya seperti itu dan gak semua juga, ada juga oknum yang tertentu ya. Itu aja sih intinya, lebih ke memasyarakatkan masyarakat itu sih intinya. Memanusiakan manusia Ya, ya edit Pak? ya Mas. Ya, manusiawan. Oke. Baik teman-teman, Oke. dari kesimpulan dari Bapak Ari cukup baik stereotip terhadap perawat. Terima kasih Sangat Bapak baik, Ari. terima kasih, Selamat sama-sama. siang. Selamat siang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perawat itu merupakan profesi yang mulia karena kan tugas kita itu kan nggak lepas dari caring dan perawat itu menurut aku juga sebuah profesi yang sangat amat lekat dengan kasih sayang atau compassion, rasa kasih sayang kepada orang. Jadi kalau misalnya didefinisikan menurut aku ya perawat itu bisa disebut sebagai pahlawan. Kalau misalnya tugas kita mana, menurut aku yang gak jauh dari definisi dari perawat, kan ada kata rawat, itu merawat orang. Dan kita ini walaupun nanti kita belajar di luas yang biologi, psikologi dan lain sebagainya, kita mempelajari itu semua demi memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien kita atau kepada orang-orang. Perawat di mata aku sih ada dua ya, ada yang baik dan ada juga yang buruk. Karena kan kita balik lagi, kalaupun didefinisikan itu perawat sebenarnya tugasnya yang mulia, tapi kan tergantung lagi kepada individunya. Dan aku tahu di Indonesia ini memang ada perawat yang dia itu menjalankan tugasnya dengan itu citra perawat yang menurut aku bagus. Tapi ada juga perawat gak dikit gitu ya, perawat yang cuma menjalankan tugasnya itu ya udah demi mendapatkan uang aja, atau bisa demi menjalankan tugasnya dia aja tanpa memperhatikan empati ataupun compassion atau rasa kasih sayang kepada orang yang Kalau menurut kakak harapan kedepannya untuk perawat itu kayak apa? harapannya sih kalau misalnya menurut
aku sih semoga perawat bisa menaikkan catarannya sih. Jadi di Indonesia kan perawat masih banyak yang dikira kayak pembantu dokter dan mata kayak perawat di Indonesia itu masih banyak yang negatif di kalangan masyarakat. Tadi nggak jauh beda, nggak jauh dari perawat itu kayak pembantu dokter. Menurut aku, harapan aku ke depannya ya kita bisa termasuk ke dalam generasi yang bisa mengangkat derajat dan kuat dengan bisa mendobrak stigma negatif. Menurut kakak, pandangan kakak mengenai perawat yang Kalau untuk pelanggaran kode etik sebenarnya kan bisa terjadi karena dua hal ya, bisa dia sengaja atau yang tidak disengaja. Dan kalau misalnya dia ini sengaja gitu kan melanggar kode etik, kita tidak sengaja mungkin kalau dia tidak sengaja melanggar kode etik, mungkin ya karena human mistake gitu kan, kita manusia nggak bisa disalahkan, tapi asalkan masih bisa ditoleransi dan dia masih bisa mempertanggungjawabkan kesalahan dia. Kalau misalnya perawat yang memang dia sengaja melanggar kode etik itu buruk sih menurut aku, maksudnya dia ya apa ya, maksudnya memalukan citra profesi kan. Kalau misalnya keteraturan menurut aku yang penting itu salah satunya adalah jadi kan kita ini nanti kan berhubungan dengan kondisi seseorang yang dia ini bukan sifatnya statis, sifatnya dinamis yang bisa aja berubah-ubah menurut sepersekian detik bahkan. Nah, menurut aku juga berpikir kritis itu juga harus selaras dengan rasa caring kita. Jadi kita memang tujuannya untuk merawat orang lain, tapi kita juga harus cerdas dalam menangani kondisi pasien itu agar bisa memberikan pelayanan yang tepat. pertanyaannya nih ya, bagaimana pengalaman kakak saat berinteraksi dengan perawat dan perawat? Aku ada dua pengalaman sebenarnya. Pengalaman yang pertama, aku bisa kategorikan sebagai pengalaman yang negatif. Terus pengalaman yang kedua sebagai pengalaman yang positif. Pengalaman yang pertama itu yang itu adalah kegiatan penmas dari etika juga. Nah di sana itu aku ketemu dengan perawat. Aku nggak tahu perawat atau mahasiswa perawatan. Yang aku tahu dia pakai seragam perawat. Ini di panti yang nenek-nenek itu panti jompo ya. Nah di sana itu aku kenapa bisa bilang ini pengalaman yang negatif karena menurut aku perawatan di sana itu tidak sepenuhnya sharing terhadap nenek-nenek dan tidak kayak sakit ada dan aku juga merasa sangat amat prihatin gitu dengan kayak kakak dan nenek-nenek di sana ketika mereka ketemu kita di sana, ketika mereka ketemu aku dan teman-teman aku dari FK yang benar care gitu dengan mereka kakak dan nenek-neneknya, mereka itu jadi senang banget. Dan ketika aku melihat secara langsung juga respon dari perawatnya terhadap PKP dan nenek-nenek di sana, mereka itu cenderung kayak jutek dan mereka nggak sepenuhnya menerapkan prinsip caring gitu kepada nenek-nenek dan PKP di sana yang padahal kan butuh banget ya perhatian. Kayak seakan-akan cuma menjalani tugasnya dia doang sebagai seorang perawat, tapi juga dengan penuh compassion gitu atau rasa sayang. Itu kenapa aku bisa kategorikan sebagai pengalaman. Terus pengalaman yang kedua, pengalaman yang positif ketika aku PK di RMC itu aku ya beneran kagum banget sama nurse-nya karena mereka itu sangat amat ramah, sangat amat caring dan kemampuan berpikir kritis itu jalan banget. Mereka cepat dan kaya dalam menangani pasien yang kondisinya itu menurut aku udah kayak ribet gitu, udah kayak kombinasi dari banyak hal tapi masih bisa responsif gitu ada kebutuhan pasien. Peran mahasiswa sih sebenarnya ada banyak ya. Kalau misalnya dari utamanya kan kita tahu kalau misalnya mahasiswa itu diharapkan sebagai agent dan mungkin dari teman-teman semua itu minatnya itu berbeda-beda kan pasti. Mungkin
kalau misalnya ada yang mau jadi perawat pelaksana di rumah sakit, mungkin ada yang nanti mau ke bidang kesehatan, bidang kementerian kesehatan ya nanti. Nah, kalau menurut peran mahasiswa ini di dunia keperawatan sih tadi bisa diharapkan untuk meningkatkan kemampuan perawat aja. Maksudnya dengan mereka ini bisa melebarkan sayapnya gitu, dengan bukan hanya menjadi perawat di rumah sakit aja, tapi mungkin bisa menjadi sesuatu yang Kiranya itu aja sih pertanyaan. Jadi kesimpulannya kalau peran kita sebagai mahasiswa kan nggak cuma apa ya